saya tidak meragukan kualitas orang Indonesia. Kualitas orang Indonesia itu bersaing dengan orang-orang di belahan dunia manapun. Basah, ada resah yang selalu membuat gelisah. Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Terima kasih atas dukungan dan support kalian kepada SKBM. Dan kami terus mengharapkan kalian terus mensupport kami. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konten yang berbeda. Kali ini saya tidak akan membahas tentang lelang. Jadi kalau sebelumnya konten yang saya bahas itu adalah tentang lelang dan seputar otomotif, kali ini saya akan membawakan konten yang berbeda. Kontennya topiknya ini basah, sesuai playlistnya nanti membahas tentang segala keresahan. Jadi saya pribadi mempunyai beberapa keresahan dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari. Jadi makanya saya ingin coba tuangkan. Mudah-mudahan konten ini merupakan konten buat saya curhat, buat saya sharing, buat tukar pikiran, atau hanya meluapkan apa yang ada di kepala saya aja, supaya lebih plong aja. Jadi basah ini membahas keresahan saya secara umum, secara ya universal aja terhadap apa yang dihadapi pada saat ini gitu. Oke, mudah-mudahan kalian terhibur. Oh ya, buat kalian yang ini kan udah memasuki bulan puasa ya, buat teman-teman yang sedang menjalani puasa, mudah-mudahan puasanya lancar tanpa ada gangguan, selalu sehat, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Jadi buat teman-teman yang menjalankan puasa, mungkin bulan ini adalah bulan yang baik untuk menambah amal ibadahnya ya. Jadi mudah-mudahan amal ibadahnya tambah banyak, lancar, dan tanpa kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan puasanya penuh berkah. Oke, lanjut. Akhir-akhir ini marak nih pemberitaan tentang perusahaan-perusahaan yang awal tahun 2025 ini atau di tahun 2025 ini mulai menyatakan bangkrut atau mulai tutup usaha. Saya pelaku usaha, jadi saya emang merasa di 2 tahun terakhir ini seperti ada perlambatan ekonomi gitu, perlambatan ekonomi atau usaha itu enggak seperti biasanya. Entah ya, kalau kita ngomong mungkin personal, ada yang naik tahun ini, ada yang usahanya bagus gitu, tapi kita ngomong secara umum gitu ya, secara general 2 tahun terakhir ini sepertinya ada perlambatan. Dan saya sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, dan benar, ternyata di awal tahun 2025 ini mulai ada tuh perusahaan-perusahaan satu persatu mulai tumbang. Dari Sritek yang 1 Maret ini bakal tutup operasional, ada perusahaan ya dari industri tekstil, kemudian makanan juga ada, food and beverage, terus ada home living juga ada perusahaan elektronik juga yang yang sudah ngurangin karyawannya atau melakukan PHK sebagian. Ini, dan saya merasa bahwasannya ke depannya akan lebih banyak lagi. Nah, kalau udah seperti ini gimana itu? Nah, kalau menurut saya hal ini bukan terjadi tanpa ada sebab. Nah, sebab itu kan yang perlu kita cari tahu dulu gitu. Kalau kita nggak tahu masalahnya kan ya kita akan nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Nah, kita harus cari tahu dulu masalahnya, kenapa ekonomi ini semakin lama semakin turun gitu. Ada yang bilang makin banyak persaingan, makin banyak orang dagang dan segala macam.
Tapi menurut saya yang paling fundamental tuh, yang paling mendasar, menurut saya yang menjadi biang kerok atau yang menjadi permasalahannya itu adalah impor yang sudah tidak terkendali. Tapi kita juga nggak bisa menunjuk permasalahan, oh barang impor tuh yang bikin ini, sehingga membuat perusahaan-perusahaan lokal tidak memiliki daya saing. Terus kita nggak bisa seenaknya tuh kita nunjuk ke siapa sih yang ngimpor, nggak bisa. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kita sendiri nggak sadar kita ini juga sebagai pelakunya gitu. Kenapa saya bilang sebagai pelakunya? Import itu banyak produk yang diimpor dari luar masuk ke Indonesia, banyak sekali. Hampir semua bidang kehidupan tuh kita pasti ada barang impornya. Nah, kenapa saya bilang kita juga pelakunya? Ya, karena kita juga semakin lama tuh semakin demanding gitu. Semakin demanding, menuntut bahwasannya barang itu harus lebih murah gitu. Kita selalu mencari barang yang lebih murah. Akhirnya ketemu deh tuh. Jadi impor itu kan laku kenceng karena diserap. Di beberapa negara lain saya rasa pemerintahnya satu lebih ketat ya dalam memberikan keputusan barang-barang yang diimpor itu. Ataupun misalnya beberapa negara dia meloloskan gitu impor, tetapi dari masyarakatnya yang memilih itu, yang memilih. Nah, perusahaan-perusahaan lokal kita itu kebanyakan menurut saya kalah bersaing dengan produk impor. Tapi kita juga nggak bisa bilang kalah bersaing karena ini perbandingannya itu berbeda gitu. Kita bukan perusahaan lokal dan impor, produk lokal dan produk impor. Kita compare gitu, nggak bisa karena ada banyak faktor yang bermain. Barang kita emang kurang, kalau perlu diakuin, kalau kita ngomong, kecuali ngomong harga ya, kalau kita ngomong kualitas, produk-produk kita bisa kok kualitasnya bisa lebih bagus daripada produk impor. Tapi kenapa barang kita nggak bisa bersaing? Ya banyak faktor, kebijakan pemerintah, kemudahan kemudahan dalam berusaha. Aduh, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena kalau ngomong banyak nanti banyak pihak yang bakal tersindir ya. Tapi ya intinya usaha, saya tidak meragukan kualitas orang Indonesia. Kualitas orang Indonesia itu bersaing dengan orang-orang di belahan dunia manapun. Tetapi permasalahannya ekosistemnya berbeda. Bukan orangnya yang nggak bagus di Indonesia. Orang sih bagus. Cuman ekosistemnya yang tidak mendukung. Tetapi ada satu yang memang harus diakuin. Kekurangan kelemahan orang Indonesia. Apa itu? Yaitu kita benar-benar nggak punya rasa national pride terhadap produk-produk lokal. Jadi kadang jangankan produk ya, kadang mindset kita juga ketemu sama orang dari luar aja kita udah keburu minder duluan gitu. Ketemu bule nih, ya kita kan sepadan sama aja, sama-sama manusia kok, sama-sama makan kok, sama-sama ngirup udara, sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi seakan-akan kalau ketemu bule tuh kastanya berbeda gitu. Bukan berarti orang bule lebih baik, enggak juga. Tetapi ya kan kita selalu menilai seperti itu kan, dan produk-produknya juga sama. Ketika dibandingkan bukan berarti produk kita nggak bagus, cuman ada banyak faktor kenapa produk itu tidak ini. Tapi salah satunya yang menjadi
kesalahan kita adalah kita tidak punya rasa kebanggaan nasional terhadap produk-produk kita. Itu harus kita akui. Di negara-negara lain mereka bangga dengan produksinya, dan walaupun dengan segala walaupun itu mereka akan lebih memilih produk buatan mereka sendiri ketimbang dari luar. Nah, itu yang salah satu yang makanya membuat ekonomi negara lain tuh bisa lebih maju. Nah, kalau ini kita balik lagi ke permasalahan kenapa nih perusahaan-perusahaan pada bangkrut, ya karena tadi produknya tidak terserap, kalah bersaing, pasarnya tidak menerima produk mereka. Ya karena gempuran barang import ini kenceng banget. Mereka lebih murah, lebih ini, tapi ya itu tadi. Ada banyak hal kan yang membuat produk impor ini murah. Mereka nggak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan lokal. Produk impor lebih laku dibanding produk nasional. Akhirnya duitnya kemana? Duitnya lari ke luar. Nah, kejadian ini berlangsung lama, akhirnya pabrik-pabrik kita tumbang. Nah, kedepannya balik lagi, saya nggak mau ngomong mundur ya, yang sudah terjadi ya sudah, nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi harapan saya ke depannya, hal ini jangan terjadi terus gitu. Harus kita stop gitu. Kenapa? Kalau nanti kita hidup bergantung dengan impor, maka penjajah itu masuk bukan lewat senjata, bukan lewat perang kita bisa dijajah. Kita akan dijajah secara ekonomi. Dan percayalah, ketika dijajah, itu kehidupan kita atau anak atau cucu atau keturunan kita akan lebih susah daripada saat ini. Jadi ya coba aja buat bahan inian. Selama ini kita sudah ini enggak, tetapi memang itu bukan tugas kita sih sebenarnya. Ya balik lagi ke tugas negara untuk mengatur, membuat regulasi gimana, terus menegakkan gimana ini. Dan salah satunya nih, produk impor itu bisa bebas merajai pasar kita adalah melalui marketplace. Saya pemain marketplace, saya juga jualan online gitu. Tetapi ya inilah yang menjadi konflik batin saya. Tetapi saya berusaha menghindari produk-produk impor. Saya sebenarnya pengen lebih menjual atau memasarkan produk-produk lokal aja. Karena produk lokal yang akan nantinya bermanfaat untuk masyarakat kita buat jangka panjangnya. Produk impor ini nggak ada bagusnya deh, percaya nggak ada bagusnya. Jadi ya kita lihat, mudah-mudahan kedepannya pemerintah tuh bisa kontrol produk-produk impor yang masuk, karena kalau produk impor ini nggak dibendung, ya ekonomi kita akan jauh lebih terpuruk.